بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس dan iman sehingga kita bersama dapat melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Di antara sholat-sholat yang 5 waktu, yang paling besar ada pada sholat subuh. Ibarat sebuah kerajaan, rajanya sholat itu adalah sholat subuh. Kenapa kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah? Karena sholat subuh ini apabila kita kerjakan secara berjamaah, kata Rasulullah, sama nilainya dengan sholat sunnah satu malam suntuk. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kita kesempatan untuk hadir di waktu subuh yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat salam kita kepada beliau di yaumil akhirah kelak, semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Untuk itu mari kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, sebab siapa yang berselawat kepada beliau satu kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Karena itu jangan lupa kita senantiasa setiap pagi, setiap sore kita berselawat kepada Rasulullah. Kita hitung paling tidak 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau menurut kalender Masehi, subuh ini merupakan subuh yang kedua atau hari yang kedua di tahun 2020. Jadi bersyukur juga kita kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2024. Di mana tahun 2023 sudah kita tinggalkan dan kita masuk pada tahun 2024. Walaupun tahun Masehi ini bukanlah kalender Islam, tidak, kalender Islam itu kan 1445. Sedangkan kita berada sekarang ini di kalender Masehi 2024. Ini artinya kaum muslimin memang secara penghitungan memang berbeda. Kalau tahun Islam yaitu disebut dengan tahun Qamariyah. Sedangkan tahun Masehi disebut dengan tahun Samsiyah. Jadi beda. Kemudian jumlah harinya pun berbeda. Kalau tahun Masehi dalam satu tahun 365 hari. Sedangkan tahun Islam Hijriyah jumlahnya 354 hari atau 355 hari. Jadi ada beda lebih kurang 10 hari. Namun demikian kaum muslimin, bagi kita umat Islam tentu kita harus juga menjadikan perpindahan tahun ini pelajaran yang sangat berharga. Apa sebab? Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang ini kita beraktivitas semuanya berdasarkan kalender Masehi. Awak pakai kalender Hijriyah itu dalam rangka ibadah.
Tapi kalau untuk aktivitas sayai, kojo sayai, tanggal apa ni awak sobik selalu? Tanggal Masehi. Cuba tanya awak masing-masing pagi ko. Tanggal berapa kini ko? Pasti awak condong menjawab tanggal 2. Ya kan? Kenapa? Karena memang awak ko dalam beraktivitas sayai bakojo selalu berpedoman kepada kalender Masehi ini. Jadi dan sabit tadi suku atau tidak suku awak memang keadaannya cenderung itu. Tanggal lahir awak buat tu. Kalau ditanya tanggal lahir awak, tanggal lahir berapa? Tanggal lahir Buya. Ini tentu dia awak tanggal Masehi. Opal di Palu awak dan awak den lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 1968. Kalau tanggal Hijriah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kalender yang beredar di awak adalah kalender Masehi. Kalender Hijriah tu enggak lo ada orang banyak mencetak. Dulu lah dan sabui kalau berkodai awak untuk langganan kodai dicetaklah kalender Masehi. Sehingga kalau belanjanya ke dia awak baik kalender nyusul dia awak kalau awak umat Islam karena berdagang awak sesuai dengan agama awak, agama Islam, ya kan? Kalau nak metong zakat, tentu zakat tu tidak kan dengan kalender Masehi tu, tentu dengan kalender Hijriah. Contohnya apa? Biasa awak memulai usaha sudah puasa atau menjelang puasa, tentu esok baginya kalau awak beruntung bersoki berzakat, tentu menjelang puasa atau ayo. Ya ndak amo dah diikut lo kalender Masehi ko dah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, maka subuh ini kita akan berbicara tentang amal apa yang akan kita lakukan dengan datangnya yang kita lakukan dengan datangnya tahun 2024 ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu awak selalu mengingat yang pertama setidak-tidaknya yang kena awak buat di awal tahun ko banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitung tahun Masehi tadi, setidak-tidaknya Allah sudah memberi kita kesempatan hidup di tahun 2023 365 hari. Jadi awak mesti bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih memberi kita di tahun 2024 ini sudah masuk pula hari yang kedua. Jadi awak mesti banyak bersyukur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di tahun 2023. Banyak awak temu nikmat Allah. Ya nak? 365 hari. Tentu Allah setiap hari, setiap detik, setiap saat mencurahkan rahmatnya kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah memang memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi refleksi awal tahun ini di tahun 2024 kau mesti awak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima dan nikmat yang sedang kita rasakan. Dan awak latemo tentu 365 hari potong. Setahun tu 365 hari. Kenapa? Karena kita hitungannya menurut hitungan Masehi atau Samsiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti awak banyak bersyukur kepada Allah. Di tahun 2024 alhamdulillah masih jua awak diberi Allah nikmat. Pertama nikmat hidup. Ya nak, nikmat umur. Alhamdulillah sampai pagi ke awak masih menerima nikmat umur dari Allah. Ya nak, berapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tahun 2023 potong masih ada, tahun 2024 mungkin sudah tidak ada. Jadi nikmat hidup, umur yang Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun itu awak masih diberi kesempatan. Awak tahun 2024 kau masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan yang ada kau kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan bergantinya tahun itu berarti jatah hidup kita di atas dunia semakin berkurang. Tidak bertambah. Jadi awak semakin dekat dengan batas akhir daripada kehidupan kita yang disebut dengan ajal. Semakin dokek ke bu, tak semakin jauh. Karena itu orang yang senantiasa bersyukur maka insya Allah Allah pasti akan tambah nikmatnya untuknya. Apa bentuknya tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan syukur kita ini bisa kita pergunakan hidup awak kau untuk bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertambah jauh, bertambah dokek ndak. Ya, bertambah dokek. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar peluang kita untuk wafat atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau semakin dokek wajah Allah, tentu semakin godang peluang awak mendapatkan mati atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam hidup mesti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur selalu. Jangan sampai kita berhenti bersyukur. Sebab Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita bersama. Kalau lawanti nikmat Allah ke awak, anda sih koyo diam le mana diam le. Jadi bersyukur. Jadi apa yang awak lakukan di tahun baru 2024 meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri kita. Masih lejo waktu bagi awak memperbaiki diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya waktu yang sudah lewat adalah waktu yang tidak akan pernah kembali lagi. Ya kan? Maka Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya,
Menurutmu apa yang paling jauh dari dirimu? Apa yang paling jauh dari diri kalian? Kata Imam Ghazali kepada muridnya. Lalu saat itu karena pertanyaan mungkin di malam hari, nampak adik muridnya bintang. Kata muridnya apa? Yang paling jauh dari awak, wahai guru, adalah bintang. Ya memang kan kalau mandang ke bintang kan jauh tuh. Maka Imam Al-Ghazali berkata kepada muridnya, ketahuilah yang paling jauh dari awak kau adalah waktu yang sudah kita lewati. Jadi waktu yang awak lewatkan kau, itulah yang paling jauh dari awak. Jadi 365 hari petang di tahun 2023 semakin jauh dari kita. Apa sebab? Waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Leo mau balik oleh bu? Tidak mungkin lah kan? Tidak mau balik oleh. Sebab apa? Makanya jauh dari kita. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dengan bergantinya tahun tentu semakin jauh kepada awak. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita lakukan di awal tahun yang pertama, banyaklah awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur ini kita buktikan dengan apa? Semakin taat kita kepada aturan hukum yang Allah telah tetapkan bersama dengan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan di awal tahun kok? Yang kedua adalah senantiasa kita memuhasabah diri kita. Muhasabah diri. Dalam bahasa awak, metong-etong di. Muhasabah diri, menghitung diri. Apa yang kita hitung? Tentu yang kita hitung itu adalah apakah tahun 2023 365 hari itu ya nak, mana yang banyak ketaatan daripada kemaksiatan. Tahun 2023 batang, mana yang banyak yang awak lakukan ketaatan atau maksiat. Ini harus apa sebab? Kalau ndak apa nama hitung-hitung contoh itu doh, maka ndak akan ada perubahan pada diri. Dia hitung Pak. Makanya orang muhasabah itu selalu dia lakukan dengan merenung. Ya ndak. Monong-monong, hitung. Ibarat uang berdagang tahun 2023 potong, lebih untungnya enggak. Rugi ya. Kalau dari sisi ibadah, tentu bisa awaknya. Tahun 2023, 365 hari, berarti apa? 365 lo salat subuh berjamaah. Kan ada perai dah kan? Selama 365 hari potong, berapa kali awak berjamaah subuh, berapa kali awak hendak jamaah subuh. Itu contoh sederhana. Berapa kali gaknya? Ya kan? Di 365 hari kemarin, berapa kali kita sempat salat sunnah fajar dan berapa kali pula tidak? 365 subuh aja ke,
berarti 365 kali lah awak solat sunat fajar. Berapa kali yang ndak awak buat? Lambat kan? Bisa dihitung, Bu. Bisa dikonang. Sebab apa? Itulah gunanya kita di akhir tahun itu muhasabah. Maka di awal tahun ini tentu dengan hasil muhasabah kita tadi awak berusaha tahun 2024 lah 2 berarti lah 2 kali subuh. Banyak je tinggi leh, aduh je entar lambat leh. Itu yang harus awak. Dah 2 kali subuh leh dapat 2 kali fajarnya. Tidak. Kalau tidak, berarti apa? Awak tidak memuhasabah diri kita. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, muhasabah ini dalam hidup sangat penting. Supaya apa? Supaya tentu di awak ibarat dagang tadi, dagang awak boleh beruntung atau tidak. Kalau tidak ada muhasabah, ada pun nak turun. Ya tak? Abi betulah je nya hidup awak kau. Dah ada tu. Nampak sama dengannya tu. Sama dengannya apakah beruntung atau rugi. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab menyuruh awak selalu untuk muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh orang lain. Jadi umur yang kita sudah habiskan 365 hari di tahun 2024, lebih untung galirnya tidak. Tentu yang kita bicarakan selalu tentu berkaitan dengan manfaat umur kita ini. 365 hari potong dulu lebih manfaatnya. Apakah umur kita itu habis untuk dunia saja atau sudah banyak kita habiskan untuk akhirat? Untuk dunia aja itu apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, maka menghitung diri ini sangat penting. Supaya apa? Kalau yang lah berlalu tentu sudah berlalu. Sekarang kita berada di tahun baru 2024. Jangan sampai 2024 kok sama aja dengan 2020. Kalau sama aja masih rugi, bang. Iya nak. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya awak gunakan waktu awak untuk bisa menghitung diri kita. Maka sudah sholat, usahakanlah merenung sebentar. Ya nak. Konang. Ya nak, apa yang sudah awak lakukan, apa yang alun awak lakukan. Untuk apa? Persiapan kita hidup yang abadi nanti di akhirat. Yang pertama tentu persiapan awak dulu untuk menghadapi alam barzah, alam kubur. Ada persiapan usaha. Kalau alun soleh tentu perlu awak tingkatkan. Tahun 2024 kok kita usahakan tentu lebih baik daripada tahun 2023. Maka yang kita selalu dengar, man kana yaumuhu khairan min amsihi
fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, 2024 lebih baik daripada tahun 2023, maka dia beruntung. Nah, beruntungnya. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 2023 sama dengan 2024, maka dia adalah orang yang rugi. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu sarram min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang tahun 2024 lebih buruk daripada tahun 2023, maka dia orang yang celaka. Artinya apa, Pak? Percuma duitnya. Lebih baik mati tahun 2023 petang daripada dibaju kesempatan hidup 2024. Tapi ibadah, ketaatan kepada Allah tidak semakin bertambah. Ugi awak, Pak. Artinya apa? Eloklah potang pada kini lah. Kalau eloklah potang pada kini, celaka kita. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang kita lakukan yang kedua di tahun 2024 ini, di awal tahun, hendaklah kita selalu memperbanyak memuhasabah diri kita, metong-etong dia awak, supaya apa? Yang kan metong awak tu awak je Pak. Orang lain tak kan dihitung. Orang lain metong awak dalam urusan dunianya. Kalau urusan akhirat tak kan dihitung uang awak dah, Pak. Sebab apa? Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang melakukan amal soleh, maka amal soleh itu hanya untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kerusakan, dosa, maka dosa itu untuk inyo juga. Jadi yang menghitung untung rugi itu pada diri kita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya nak. Sebab yang awak kojokan tu akibatnya akan awak temo sendiri. Tak orang lain dah menemo, awak menemo. Ni nelok awak buat, maka untuk awak. Nimbu awak buat, maka untuk awak juga. Karena itu kaum muslimin, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan berubahnya tahun 2023 menjadi 2024 ini? Yang ketiga, memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Kalau lawa etong tadi, banyak dosa daripada pahala, banyak keburukan daripada kebaikan yang awak kojokan di tahun 2023 petang, maka semua yang buruk yang sudah kita lakukan itu agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu awak banyak istighfar. Jelawak etong cako kan, la muhasabah awak cako. Ternyata umur awak, waktu awak yang setahun 2023 365 hari tak potang, banyak dosa kesalahan yang awak buat. Tentu tidak ada jalan lain daripada apa? Minta ampun kepada Allah. Maka di awal tahun kau perbanyaklah minta ampun, istighfar. Sebab dosa awak pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Ini tugas kita ini. Dan orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, sesuatu yang buruk, dosa,
au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi, menganiaya dirinya sendiri, maka kita harus hendaklah selalu mengingat Allah. Wallazina iza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah. Ingatlah kepada Allah. Setelah kita ingat, fastaghfaru, maka minta ampun lawak kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak sadar banyak dosa yang awak buat tahun 2023 tu, ya kan? Atau awak zalim terhadap diri awak sendiri, pati awak solat, ndak awak solat noh. Pati awak berjamaah, ndak awak jamaah noh. Pati baca Quran, ndak baca Quran. Berarti apa? Menzalimi diri sendiri. Maka ingatlah kepada Allah seraya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak awak minta ampun. Istighfar. Ya, nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, nak. Kira-kira di awal tahun kok lebih banyak istighfarnya, banyak hura-hura aja, bang. Ya, nah, banyak minta ampun. Maka kita bersyukur tahun ke tahun, akhir-akhir ini ndak contoh dulu le tahun baru Masehi kok. Oh, dulu heboh kan. Kini alhamdulillah, ini syukur kita juga kepada Allah. Ndak contoh dulu le. Oh, dulu yang sabit dalam khutbah batang budaya Yahudi, budaya Nasrani, budaya Majusi itu di tahun baru itu nampak awak buik lo tu. Tapi alhamdulillah sekarang ndak leh. Di pasau ndak nampak ngonje trompet leh. Oh, dulu ndak. Payah buat anak ke pasau nampak trompet deh. Boleh trompet ianya. Tentu dia awak sayang ke anak. Boleh juga, padahal itu ndak awak punya loh. Tapi punya petang Majusi, ya nak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita di awal tahun ini mari kita banyak meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita, dosa yang kita lakukan di tahun 2023 kemarin. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita solusi. Wallazina iza fa'alu tadi fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Maka kalau awaklah minta ampun, insyaallah Allah akan bukakan pintu ampunan untuk kita bersama. Yang jole awak minta ampun. Yang susah tu dosa banyak, ndak lo mau minta ampun. Akulah susah kok. Oleh karena itu di awal tahun ini, ya, karena kita memulai hidup di tahun 2024 hari yang kedua, mudah-mudahan kita sudah banyak minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang komplek apa yang kena awak lakukan di awal tahun, mengakhiri tahun 2023, di awal tahun yang keempat tentu kita mesti berazam, bertekad. Apa tekad awak? Tidak lain dan tidak bukan agar hidup kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu ti azam yang kena awak buat, tekad. Dalam diri kita masing-masing. Berazam kita, bertekad kita, semoga tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2023. Ya, nah. Jangan sampai
ndak lu ada tekad, ndak ada niat untuk lebih baik. Kenapa? Karena memang tadi sudah kita sampaikan di awal, bergantinya tahun itu bukan berarti umur kita bertambah, tapi berkurang. Nah, karena itu kalau berkurang tentu semakin dekat kita dengan ajal kita, akhir kehidupan kita. Makanya perlu berazam, bertekad, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Wak buktikan ya tekad awak tu. Kalau tahun 2023 dalam setahun tu sekian kali awak meninggalkan salat subuh berjamaah. Ini contohnya nih. Maka tahun ini kita bertekad, berazam, beriktikad jangan sampai tinggi je salat subuh berjamaah. Ya. Kalau tahun kemarin kita jarang melakukan salat sunat fajar atau qobliyah subuh, maka tahun ini kau usahakan jangan sampai awak meninggalkan itu juleh. Sebab apa? Nilainya sangat luar biasa kan? Lah sama-sama tentu di awak. Makanya kalau kita datang terlambat, ya waktu hanya untuk salat sunat hanya 2 rakaat waktu subuh, maka kita kerjakan salat sunnah fajar. Jangan tahiyatul masjid lo pajong le. Waktu 2 rakaat bisa. Ya. Kan salat sunat fajar. Kadang-kadang awak tidak mengerti dong. Awak lah terlambat juga. Nak dibuat agak 2 kali salat sunat. Tahiyatul masjid je, fajar je, terlambat awak. Makanya yang harus kita kerjakan adalah salat sunat fajar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya awak mesti mengetahui hal itu. Jangan tahiyatul masjid lo buat leh. Sebab apa? Salat sunat fajar lebih besar fadilahnya, keutamaannya dibandingkan dengan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi yang kompek yang kita lakukan di awal tahun berazam awak, bertekad awak. Apa tekad awak? Tahun lebih elok daripada tahun potong. Maka tadi wak buat contoh tadi, setahun potong 365 hari, berapa kali awak meninggalkan salat subuh berjamaah. Tahun ni bertekad awak ndak ada sekali jua yang kan awak tinggalkan. Tahun potong misalnya sekian kali awak tidak salat sunat fajar, kena lambat jago, lambat bangun, terlambat, maka tahun ni jangan sampai awak tinggalkan jule. Sebab apa? Awak harus senantiasa meningkatkan amal soleh kita karena umur kita semakin berkurang. Yang kelima, jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang awak lakukan di awal tahun ni tentu awak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa awak? Yang paling utama kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita selalu hidayah. Petunjuk. Di benda ada Allah awak selalu hidayah. Maka berdoakan Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Dak tahun 2024 dapat awak di hidayah Allah. Ya ndak? Allah beri selalu kita hidayah. Petunjuk sehingga apa? Kalau kita dapat petunjuk dari Allah, maka awak insya-Allah akan lebih baik hidup kita dari tahun ke tahun. Hidayah ini penting.
Maka jangan lupa minta Allahumma inni as'alukal huda. Ya nak. Kemudian wattuqa. Ketakwaan. Wal afafa. Ya nak. Kesehatan. Wal ghina. Kekayaan. Jadi berdoa di tahun awal tahun ko minta supaya Allah selalu memberi kita kepada hidayah. Tak kau diberi hidayah selalu di Allah. Nampak jualan tak ada awak jalan ke masjid. Ya, ada orang tak nampak jalan masjid dia dapat. Bukan tidak melihat, tapi tidak tersentuh hati nak pergi ke masjid dulu. Ya kan. Naknya awak nampak je awak jalan ke masjid kau. Hidayah Allah ini yang perlu kita apa. Yang kedua yang kita minta kepada Allah, hendaknya supaya Allah selalu memberi kita ketakwaan, takwa, huda, wattuqa, ketakwaan. Hendaknya bisa juga awak membedakan mana yang elok, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, ya enggak? Mana perintah, mana larangan. Ini namanya tuqa, takwa. Ya enggak? Sebab apa orang bertakwa itu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahirillah. Melaksanakan segala yang diperintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta bu ketakwaan. Yang ketiga yang awak minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah wal afafa. Sehat. Hendaknya awak diberi juga Allah sehat selama awak masih berada di tahun 2024 ini. Sehat. Apa sebab? Kalaulah sehat itu dicabut oleh Allah, enggak boleh Pak. Ya enggak. Apa contoh tu? Misalnya kaki tak tolok berjalan le. Apa cara pai le tu? Apa cara beribadah le? Misalnya dia tak boleh kone dek sujud subuh tu. Ya, ada awak tak boleh Pak. Apa nak pai nampak subuh dia tak bisa dak dingin subuh dua-duanya. Sujud. Hendaknya di tahun 2024 kau ni awak minta berdoa awak, maka tadi yang kelima berdoa. Selalu memperbanyak doa. Apa doa awak? Pertama minta selalu dapat hidayah. Huda. Yang kedua dapat takwa. Ya tak bisa awak membedakan mana yang elok, mana yang buruk. Yang ketiga ni awak minta di tahun 2024 kau kepada Allah, banyak minta awak supaya diberi Allah sehat. Ya tak? Sehat juga awak contoh biasa. Ya tak? Awak dan kami kalau tak sehat tak bisa kalau Pak. Hendaknya tahun 2024 kalau tak berubah jadual awak, insya-Allah kalau lebih sehat badan, Selasa pertama insya-Allah dan datang. Walaupun keadaan cedeko, ya insya-Allah. Yang penting sehatnya. Sebab apa? Kalau sehat awak bisa awak melakukan aktivitas yang baik. Yang keempat yang awak minta selalu dalam doa itu tentu ghina. Ghina itu artinya kekayaan. Hendaknya selama awak hidup Allah beri kita kayu bu, terutama kayu hati. Ya kalau hati lah kayu, insya Allah hidup kalau mak. Tapi kalau hati miskin, insya Allah hidup kau susah. Kayu je dak hati tu.
Kalau kayu harta tentu yo jua minta kan. Tapi yang pertama kayu tu kayu hati. Kalau kayu hati awak ko Pak, insyaallah mudah awak nyelewo hidup ko Pak. Artinya apa? Bisa awak hidup dengan bahagia. Tapi kalau hati lah miskin, walaupun orang tua banyak, tak bisa lah Pak. Tak ada guna hidup tu. Betapa banyak orang yang kaya dari sisi harta, tapi hatinya miskin. Kalau miskin hati susah Pak. Maka minta wal ghina, kekayaan, tentu kekayaan hati. Hati yang kaya itu adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah ini muliakan Allah, awak lazimkanlah berdoa itu dulu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Senangnya Bu, sampai kalimatnya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Yang kedua wattuqa, ketakwaan. Yang ketiga wal afafa, kesehatan. Yang keempat wal ghina, kekayaan. Jadi usahakan Bu, di awal tahun ko elok bono awak berdoa macam itu. Hendaknya tahun 2024 ko Allah selalu beri kita hidayah. Tadi bahasa kasau dia kan nampak je ndak jalan ke masjid dia awak. Kasau bahasa dia Bu. Ya dong nak nampak jalan masjid ustaz. Ya. Saya mohon maaf kalau bahasanya kasau. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulan kajian kita subuh ini mengawali tahun baru 2024 ada 5 hal yang awak lakukan. Yang pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak awak menghisap diri awak, muhasabah diri. Hitung-hitung dia awak ko. Yang ketiga tadi, awak berusaha banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar Bu. Jadi mudah-mudahan dosa awak di tahun 2023 petang dek awak istighfar diampunkan oleh Allah. Ya kan? Yang keempat, buatlah tekad, niat, azam. Apa tekad awak? Tahun 2024 kau mesti lebih baik daripada tahun 2023. Yang terakhir, sebagai pengunci, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2024 kau Allah selalu beri kita hidayah, Allah selalu beri kita ketakwaan, Allah selalu beri kita kesehatan, Allah selalu memberi kita jiwa yang kaya. Inilah kajian kita di subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi awak bersama-sama. Apa sebab iko judul pagi ko? Kan tak tahun Islam no. Memang bukan tahun Islam. Tapi awak ko hidup di kalender Masehi ko. Tak bisa lopir Pak. Kalau bekerja di pemerintah gaji tahu itu konang lo tanggal bau kan. Kalau kerja di swasta je itu jo pokoknya tak bisa lopir. Maka kalender Hijriyah awak nanti tentu awak banyak berkelut dengan persoalan-persoalan ibadah. Bila awak puasa, bila awak ayo, bila awak berbuka, bila awak menahan diri, itu berkaitan dengan kalender Hijriyah. Bila pengen naik haji, ya enggak? Kalendernya juga itu. Bila bayar zakat,
tentu berkalender dengan kalender Hijriah. Tapi dalam masalah amma, masalah yang umum, banyak awak ndak bisa lope dari kalender Masehi. Sebab inyo yang mengatur. Ya nak yang nampak di awak kini kau. Ya nak kalender Masehi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ndak bisa awak bawa balik apa yang aku sampaikan banyak-banyak tadi, paling tidak 5 kesimpulan tu awak bisa. Awak bawa balik. Pertama bersyukur, kedua muhasabah, ketiga istighfar, yang keempat berdoa. Ya nak, yang keempat tadi berazam, bertekad, yang kelima berdoa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di tahun baru 2024 Allah berikan hidup yang Allah ridhoi di sisinya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.